Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum di absen, Bapak ingin tahu dulu sudah bersih atau belum? Sudah rapi atau belum ya? Sebelumnya silahkan berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ya, periksa grafi. Bapak absen terlebih dahulu. Baik Haki. Dode. Egi Sujana. Najwa Fadila. Rizka. Intan. Rospita. Sebelumnya di pertemuan yang lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Minggu yang lalu kita belajar materi apa? Pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana. Materi yang minggu lalu pola hidup sederhana. Yang dimaksud dengan pola hidup sederhana tidak boros, tidak juga pelit. Sebaik-baiknya adalah pertengahan. Boros tidak, pelit juga tidak. Sebelum kita mulai belajar pagi hari ini, Bapak ingin menampilkan gambar. Lalu kalian tebak gambar itu tentang apa? Oke, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama yaitu kebanjiran. Ya. Yang keduanya gambar yang kebakaran. Yang ketiganya tsunami ya, pasca tsunami. Yang keempat gempa bumi. Dari 4 gambar ini kira-kira kalian bisa menyimpulkan tentang apa gambar ini? Bencana alam, Pak. Bencana alam. Selain bencana alam apa? Musibah. Berdasarkan gambar di sini sangat berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ujian dan cobaan. Pelajaran pagi hari ini kita masuk pada bab kedua, yaitu berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, ke kegiatan inti, tentu di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah melalui kegiatan observasi dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, melalui kegiatan observasi dan diskusi, siswa dapat berperilaku optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan observasi yaitu menyimak video, membaca artikel dan buku pelajaran dan diskusi, siswa mampu memahami kandungan ayat tentang macam-macam cobaan yang diberikan kepada manusia, seperti terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dengan. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi perilaku sabar dalam menghadapi beberapa ujian, seperti terkandung dalam QS Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dengan baik. Kita bisa mengidentifikasi
Ini orang ini berbuat sabar, orang ini berperilaku sabar atau tidak, orang ini sabaran atau enggak. Harus bisa sampai mengidentifikasi. Nah, itu adalah 4 tujuan pembelajaran untuk materi pagi hari ini, yaitu sebelum kita masuk ke materi, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Kebetulan ini duduknya sudah berpasang-pasangan ya. Temanya apa saja nih setiap kelompok? Temanya dari 4 kelompok ini berbeda-beda. Kelompok pertama yaitu menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Untuk tugas kelompok 2, jelaskan macam-macam ujian pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 beserta deskripsinya. Tugas kelompok 3, jelaskan ciri-ciri pelaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas kelompok 4, jelaskan sebab dan akibat terjadinya bencana menurut Al-Quran. Sekarang setiap kelompok harus menyimak video pembelajarannya. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ini dibaca dengan baik dan dihafalkan. Selanjutnya yaitu kosakata atau mufradatnya atau potongan ayat. Yang pertama itu walanabluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Allahum musibah menimpa mereka. Lalu maka ucapkanlah ilaihi raji'un, kepadanya dapat kembali. Kita lanjut. Sekarang terjemahan ayat 155 adalah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada, karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 terdapat beberapa macam ujian atau cobaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-khawf. Al-khawf itu adalah rasa takut. Setiap orang itu diberikan rasa takut. Contohnya, takut tidak naik kelas, takut dimarahi guru, takut tidak bisa menyelesaikan tugas, atau mungkin takut sama atasan, takut ketahuan sama bawahan, dan lain sebagainya. Sejatinya itu adalah ujian atau cobaan yang harus kita lalui. Terus ujian yang selanjutnya adalah al-ju', rasa lapar atau kelaparan. Nah, perlu kita ketahui bahwa kelaparan tidak hanya terjadi pada kalangan bawah atau masyarakat penghasilan rendah, akan tetapi tentang kelaparan. Kalau orang miskin sudah pasti, laparnya orang miskin yaitu belum makan. Kalau laparnya orang kaya itu pengen nambah. Nah, itu bedanya. Tapi itu konteksnya sama-sama ujian dari Allah SWT. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Lalu ujian yang berikutnya adalah naqsul amwal, kekurangan harta. Apa itu kekurangan harta? Kita ambil faktanya saja. Belakangan ini sering kita mendapat informasi baik melalui media televisi atau elektronik lainnya, HP dan lain sebagainya. Di dalamnya itu sering memuat bencana alam di mana-mana. Bahkan di awal tahun 2020, Kecamatan Sajira ini mengalami musibah besar, yaitu banjir bandang, sehingga berdampak pada kerugian material hingga mencapai miliaran rupiah. Ada yang hilang rumah, tadi mulai dari ayat 105
Kesimpulannya adalah setelah kita mempelajari surah Quran surah Al-Baqarah ayat 55 sampai 57, kita bisa menyimpulkan. Kesimpulannya adalah setiap manusia akan diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. As-sabru yu'inu ala kulli ahli. Sabar dapat menolong semua pekerja. Nah, itu saja. Jangan lupa tetap sabar dan jangan tinggalkan sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah menyimak video semuanya, silakan dibuka sumber pelajarannya, baik itu Quran terjemah, artikelnya, atau buku bacaan yang lain yang sifatnya relevan dengan materi pada pagi hari ini. Dan silakan diskusikan sesuai dengan topik dan temanya masing-masing. Ya, di situ dibagi tugas, ada yang sebagai nulis, ada yang mencari informasi, ya, ada yang membantu dan lain sebagainya. Silakan dikerjakan dan diskusi antar teman. Untuk memudahkan memecahkan permasalahan diskusi, silakan gunakan sumber-sumber yang sekiranya relevan, yang sekiranya nyambung ya. Quran terjemah silakan dibaca, dicari di situ ayatnya, ayat surat apa, ayat berapa, dicari di situ. Masuk baca juga terjemahnya, artikelnya yang sudah kalian siapkan dibaca dan disesuaikan. Begitu juga dengan buku pelajarannya, buku pelajaran kelas 12 itu dibaca untuk memudahkan pertanyaan-pertanyaan ataupun bahan presentasinya, ya, supaya jawabannya ini luas, tidak sempit, tidak hanya mengacu pada satu sumber saja. Ini tugas diskusinya sudah selesai, semua sudah? Sudah dicatat hasil diskusinya? Nah, selanjutnya setiap kelompok wajib mempresentasikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, cukup berdiri di kelompoknya masing-masing. Salah satu ya yang mewakili dan bacakan hasil diskusinya. Setelah 4 kelompok itu selesai, baru nanti ada sesi tanya jawab. Contoh, kelompok 1 nanya ke kelompok 3, ya,
Atau misalkan kelompok 2 mau nanya ke kelompok 4 boleh, atau kelompok 4 ke kelompok 3 boleh, ya bisa dipahami. Silakan dipersiapkan, ditunjuk siapa yang mau presentasikan. Yang siap kelompok mana dulu ini? Kelompok 1 siap? Siap ya. Nah, yang presentase pertama adalah kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi minas samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. 5. Allah menyebutkan macam-macam ujian atau cobaan di antaranya 1. Selanjutnya presentase yang terakhir yaitu dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami menjelaskan sebab dan akibat terjadinya bencana, kami akan membacakan surat Asy-Syura ayat 30 terlebih dahulu. Wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Al-ayat. Dan musibah apapun yang menimpa kamu dalam disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Segitu saja dari kelompok 4. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi sudah, presentase sudah, tinggal ada yang mau bertanya di sini? Ada yang mau bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terjatuh dari kendaraan, kecelakaan kerja merupakan bagian dari cobaan sebagaimana ini. Ya, dari rangkaian pembelajaran pagi ini, dari pertama dari mulai nyimak video, baca artikel, baca Quran terjemah, baca buku pelajaran dan diskusi. Nah, kira-kira semuanya sudah mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Dan kita sebagai muslim yang taat, yakin Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Sekarang karena tadi sudah ada yang menyimpulkan, materinya sudah kita pelajari, sudah dipahami. Sekarang Bapak ingin membagikan lembar kerja peserta didik. Ini di sini ada 5 esai. Silakan dijawab dan langsung dikumpulkan kembali. Gimana, tugasnya sudah selesai? Oke, silakan kumpulkan ke depan.
kembali. Ada di sini kalau Emang apa salah? Dari berbagai jawaban yang sudah diselesaikan ini cukup lumayan ya. Cukup lumayan, berarti segala alat-alat masih. Sebelumnya Bapak ingin menyimpulkan dulu, kita semua ini tidak akan terlepas daripada ujian atau cobaan Allah. Mau baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu si cantik, ya, si kurang baik, itu semuanya Allah kasih cobaan. Dari setiap permasalahan hidup tersebut haruslah dilalui dengan sikap sabar, yaitu dengan cara taat menjalankan perintah Allah. Sesibuk apapun itu, sesakit apapun itu, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya sholat ya sholat. Pak, bagaimana? Saya kan nggak bisa berdiri, sholatnya bagaimana? Allah itu memudahkan segala urusan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidur. Tidak bisa tidur dengan cara mengetik. Yang kedua, tidak berbuat maksiat. Maksiat itu apa? Bukan hanya laki-laki dan perempuan pojokan saja, bukan itu saja. Ya, tetapi perbuatan maksiat ketika orang tua nyuruh, kita nolak, sama itu perbuatan maksiat. Ketika guru ngasih tugas nggak dikerjakan, sama itu pun perbuatan maksiat. Ya. Terus yang selanjutnya, teruslah berikhtiar. Jangan patah semangat, ya. Jangan putus asa, sekalipun kita punya penyakit kronis, menahun dan lain sebagainya, sudah berobat ke rumah sakit, ke klinik, ke herbal dan lain sebagainya, tapi ternyata Allah belum juga menyembuhkan kita. Kita jangan berputus asa. Tetap semangat, tetap berikhtiar. Dan kita harus yakin bahwa ya, cobaan yang Allah berikan kepada kita semata-mata itu untuk menguji keimanan kita, kualitas keimanan kita. Dan kita harus optimis, kita harus yakin bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya ya, di luar batas kemampuan hamba. Allah tidak akan ngasih ujian sama kita kalau kitanya nggak mampu. Allah nggak akan ngasih kita mobil kalau kitanya nggak mampu. Ya. Kita belum dikasih mobil sama Allah, berarti Allah tahu kita belum mampu. Kira-kira begitu ya. Ya, itu saja. Terima kasih. Dan untuk tugas yang akan datang, ini pelajaran atau Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dihafalkan. Dan waktunya di luar kelas ya, dengan cara setor. Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah selesai ya. Tinggal di rumah belajar lagi, ayat-ayatnya dihafalkan lagi ya. Itu saja. Terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah.